Lease atau sewa adalah suatu perjanjian kontraktual antara lessor atau pesewa dan lessee atau penyewa. Itu memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan properti khusus milik pesewa dalam kurun waktu tertentu. Nah, ada beberapa kelompok terbesar dalam kegiatan penyewaan peralatan. Satu adalah peralatan teknologi informasi, kedua untuk transportasi seperti truk, pesawat, atau kereta api, tiga adalah konstruksi, dan empat agrikultur. Biasa dan leasing, sewa biasa kita cuma menyewakan barang, tapi kalau untuk leasing, dalam misalnya akhir periode, barang yang kita nyewakan akan bisa milik kita sendiri. Nah, kenapa orang mau menyewa transaksi lease? Penyewa mempunyai kelebihan-kelebihannya. Satu, penyimbangan dengan tarif tetap 100%, dan dua, bisa proteksi terhadap keusangan. Yang tiga, fleksibilitasnya, dan empat, pembiayaannya lebih murah. Nah, gimana sudut pandang akuntansi mengenai transaksi leasing ini? Nah, leasing harus menentukan nilai kini dari pembayaran lease dalam menggunakan tarif bunga implisit atau implicit interest rate. Tarif ini telah ditetapkan pada awal masa lease yang mengakibatkan nilai kini keseluruhan dari pembayaran lease dan nilai sisa yang dijamin sama dengan nilai kini dari aset lease. Nah, kalau tidak dimungkinkan, maka lease dapat menggunakan suku bunga pinjaman incremental atau incremental borrowing rate. Nah, sekarang kita termasuk ke contoh soal akuntansi lease. Ini adalah contoh soalnya. Anda bisa pause sebentar karena saya akan langsung ke jawabannya. Oke? Nah, dalam soal tersebut, Ivanhoe menghitung liabilitas sewa dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset hak pakai SPP. Pembayarannya adalah 20.711,11 euro. Faktor present value sebesarnya adalah 4,62990. Nah, jadi pembayaran lease-nya adalah 95.890,35 euro. Nah, Ivanhoe menggunakan suku bunga implisit CNH sebesar 4% dan tidak menggunakan suku bunga pinjamannya sebesar 5% karena suku bunga tersebut telah diketahui oleh Ivanhoe. Nah, berikutnya adalah jurnal transaksinya. Ivanhoe mencatat sewa pembiayaan tanggal 1 Januari 2019 ini sebesar right of use asset adalah 95.890,35. Itu untuk debitnya. Nah, kreditnya adalah lease liability sama 95.890,35. Nah, sekarang Ivanhoe mencatat pembayaran sewa pertama pada 1 Januari 2019. Nah, debitnya lease liability yang sebesarnya 2.711,11 dan cash kreditnya adalah cash sebesarnya sama 2.711,11. Dan jurnal untuk mencatat bunga akrual ini pada 31 Desember 2019, debitnya adalah interest expense yang besarnya 3.007,17 dan kreditnya adalah lease liability besarnya juga 3.007,14. Nah, depresiasi atas right of use asset selama 5 tahun masa lease dengan menggunakan kebijakan umum Ivanhoe, yaitu metode garis lurus. Itu menghasilkan jurnal pada tanggal 31 Desember 2019. Depreciation expense itu 19,17807 dan right of use asset sama juga kredit. Untuk menghitung right of use asset dalam pembayaran present value yang dilakukan yaitu 95.890,35 dibagi masa tahunnya 5 tahun. Gitu aja. Nah, untuk contoh 2, kerugian nilai sisa. Nah, misalkan karena perawatan yang kurang baik terhadap alat berat backhoe, Ivanhoe dan CCNH setuju untuk menetapkan bahwa nilai wajar peralatan tersebut adalah 0 di saat Ivanhoe mengembalikan alat berat backhoe kepada CNH tanggal 1 Januari 2024. Nah, pada kasus ini, Ivanhoe melaporkan kerugian sebesar 3.000 euro. Berdasarkan skenario pembayaran yang diharapkan, Ivanhoe membuat jurnal berikut ini. Loss on lease itu 3.000 karena dari 5.000 kurang 2.000 euro.
Cashnya juga sama untuk kredit 3.000. Nah, bila bukan berdasarkan skenario pembayaran yang diharapkan, maka Ivanhoe membuat jurnal berikut ini. Loss on lease 5.000, dari 5.000 kurang 0 euro. Cashnya juga sama 5.000. Nah, tadi kan udah dibahas oleh Kak Fabian mengenai bagaimana sudut pandang transaksi leasing dari si posisi leasing. Nah, sekarang kita akan cari tahu lebih dalam lagi bagaimana kalau misalnya dari sisi si lessor atau pesewa. Nah, jadi pesewa atau lessor adalah pihak yang menentukan suatu jumlah pembayaran atas sewa, bukan pihak penyewa. Nah, dari aspek pesewa atau lessor, kita akan menentukan pembayaran dengan menggunakan tarif imbalan tarif bunga implisit. Lalu yang kedua adalah mempertimbangkan kemampuan pihak penyewa. Yang ketiga adalah menentukan lamanya masa sewa. Dan yang terakhir adalah menentukan status nilai jasa. Nah, kita langsung aja masuk ke contoh. Nah, dari contoh 1 dan contoh 2 penjelasan sebelumnya, nah, kita mengetahui kalau misalnya CNH menentukan tarif bunga implisit sebesar 4% dengan nilai wajar peralatan sebesar 100.000 euro dan nilai sisa sebesar 5.000 euro. CNH kemudian menghitung pembayaran sewa sebagai berikut. Nilai wajar aset sewa yaitu sebesar 100.000 euro dikurangi dengan nilai present value yaitu 4.109,65 euro, sehingga kita akan menentukan bahwa jumlah yang akan memulihkan pesewa berasal dari pembayaran sewa yaitu sebesar 95.890,35 euro. Nah, 5 tahun pembayaran sewa yang dilakukan di awal periode menghasilkan imbalan 4%. Maka dari itu, kita bisa nih mencari pembayaran yang akan dilakukan oleh si lisi, yaitu sebesar 95.890,35 euro dibagi dengan nilai present value-nya yaitu 4,62990 yang menghasilkan pembayaran sewa yang dilakukan oleh si lisi yaitu sebesar 20.711,11 euro. Lalu bagaimana penjurnalan untuk transaksi ini? Nah, jadi ada 2 jenis penjurnalan. Yang pertama apabila pembiayaan itu berjenis penjualan. Nah, apabila dia berjenis penjualan, maka kita lihat di sini jurnal pada tanggal 1 Januari 2019 adalah sebagai berikut, yaitu lease receivable sebesar 100.000 dan sales revenue pada 100.000, lalu cost of goods sold pada inventory sebesar 85.000. Lalu si lessor juga mencatat pembayaran sewa tahun pertama sebagai berikut, yaitu cash pada lease receivable sebesar 20.711,11 euro. Nah, jangan lupa pada 31 Desember 2019, sang lessor juga harus mengakui pendapatan bunga dari piutang sewa selama tahun pertama melalui jurnal berikut, yaitu lease receivable pada interest revenue sebesar 3.171,56. Nah, mungkin untuk angkanya itu bisa dilihat di lease amortization schedule. Lalu, pada saat aset tersebut akan dikembalikan kepada CNH, maka penjurnalannya adalah sebagai berikut. Inventory pada lease receivable sebesar 5.000 atau nilai sisanya. Nah, lalu bagaimana untuk jurnal apabila pesewa untuk sewa operasi? Nah, jadi ada ilustrasi berikut, yaitu Hathaway MNS mencatat pembayaran sewa menggunakan basis garis lurus pada 1 Januari 2019, 2020, dan 2021. Nah, perlu diingat bahwa ini adalah metode untuk sewa operasi. Maka dari itu, untuk pembayarannya, Hathaway mencatat sebagai berikut, yaitu cash pada unearned lease revenue sebesar 17.620,08 euro. Lalu, pada 31 Desember 2019, 2020, dan 2021, Hathaway mencatat pengakuan pendapatan tiap periode, yaitu sebesar dengan jurnal unearned lease revenue pada lease revenue sebesar 17.620,08. Nah, untuk akuntansi pesewa untuk sewa operasi, si Hathaway juga mencatat beban depresiasi atas peralatan sewa dengan asumsi menggunakan metode double declining balance dengan harga perolehan 60.000 dan masa manfaat 5 tahun. Maka dari itu, jurnalnya adalah depreciation expense pada accumulated depreciation equipment sebesar 24.000.
Nah, lalu bagaimana apabila lisi ingin membeli aset yang udah dia sewa? Nah, jadi pembelian ini disebut dengan transaksi BPO. BPO dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ketika di-exercise dan juga tidak di-exercise. Nah, apabila di-exercise, maka penjurnalan pada akhir periode setelah lisi udah membayar semua kewajiban dia cukup membeli aset dengan menggunakan journal equipment pada cash. Sedangkan apabila tidak di-exercise, maka kita cukup mengenolkan saja nih saldo dari right of use asset. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke contoh soal ya. Nah, soal berikut adalah Sigma LLC mengadakan kontrak sewa guna usaha atau leasing selama 4 tahun dengan Beta Corporation untuk pengadaan kendaraan baru. Berdasarkan kontrak leasing, Sigma LLC harus membayar 36.000 setiap tanggal 1 Januari dan kontrak dimulai pada 1 Januari 2023. Biaya leasing tahunan sudah termasuk biaya perawatan kendaraan senilai 1.000 dan Sigma LLC dapat membeli kembali kendaraan tersebut pada saat kontrak berakhir dengan harga 20.000 US dollar dan saat nilai wajar kendaraan 60.000 US dollar. Umur ekonomis kendaraan tersebut adalah 5 tahun tanpa nilai residu dengan implicit rate-nya adalah 10%. Nah, kita akan diminta untuk satu, menghitung present value MLP atau minimum lease payment. Yang kedua adalah membuat schedule lease payment. Yang ketiga membuat jurnal saat tanggal 1 Januari 2023, 31 Desember 2023, 1 Januari 2024, 31 Desember 2024 pada sisi lessor maupun juga lesi. Lalu yang keempat, membuat jurnal yang diperlukan dengan asumsi BPO dieksekusi dan tidak dieksekusi dari sisi lessor dan lesi. Dan yang terakhir adalah membulat keterangan saja nih teman-teman, membulatkan hingga 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita akan mencari present value untuk minimum lease payment-nya. Nah, present value annual payment-nya di sini kita bisa melihat kita dikasih keterangan soal bahwasanya 36.000 yang dibayarkan itu sudah termasuk biaya leasing tahunan. Maka dari itu, present value untuk annual payment-nya adalah 36.000 dikurang dengan 1.000 dikalikan dengan faktor present value-nya. Nah, lalu untuk present value BPO kita bisa lihat di sini adalah BPO tadi kita diketahui ya kalau misalnya kita bisa membeli lagi sebesar 20.000. Maka dari itu kita present value kan 20.000 dikali faktornya yaitu dengan implicit rate-nya 10% dan juga masa leasingnya yaitu 4 tahun. Maka dari itu setelah kita mendapatkan keduanya kita bisa menemukan nih teman-teman present value dari minimum lease payment-nya yaitu sebesar 135.700,09 US dollar. Nah, lalu selanjutnya kita diminta untuk membuat lease amortization schedule. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ya di sini untuk lease amortization schedule-nya. Untuk annual lease payment, pastikan teman-teman udah tidak terinclude lagi dengan executory cost-nya. Jadi, untuk annual lease payment-nya itu adalah sebesar 35.000. Didapat dari 36.000 dikurang executory cost-nya yaitu sebesar 1.000. Nah, lalu pada pembayaran pertama untuk interest itu nggak ada teman-teman karena interest itu baru ada di tahun berikutnya ketika udah berjalan untuk transaksi leasingnya. Nah, maka dari itu kita bisa lihat teman-teman bahwasanya untuk lease liability di tahun pertama itu dikurangi dengan 35.000 tanpa dikurangi adanya interest. Nah, lalu di pembayaran kedua barulah muncul interest sebesar 10% yang menggunakan implicit rate tadi sehingga reduction of lease liability-nya itu berkurang. Nah, maka dari itu selisih dari annual lease payment dan interest adalah reduction of lease liability lalu baru dikurangkan dengan ke lease liability dan seterusnya. Nah, sekarang kita langsung lanjut aja ke jurnal ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat di sini untuk bagian dari sisi lesi pada tanggal pertama yaitu 1 Januari 2023 kita membuat 3 jurnal di sini teman-teman yaitu right of use asset pada lease liability sebesar present value MLP yang udah kita tentukan tadi 135.700,09.
Lalu ada juga lease liability pada cash sebesar 35.000 untuk pembayaran pertama, dan juga pembayaran executory cost, yaitu executory cost pada cash sebesar 1.000. Sedangkan pada sisi lessor kita kebalikannya aja nih teman-teman. Berarti untuk transaksi leasingnya kita mendapatkan lease receivable pada equipment sebesar 135.700,09 US dollar. Lalu untuk pembayaran pertamanya berarti kita mendapatkan cash pada lease receivable sebesar 35.000, dan juga mendapatkan executory cost, yaitu cash pada executory cost sebesar 1.000. Nah teman-teman, lalu pada akhir tahun 2023 kita akan mencatat depresiasinya dan juga adanya interest expense teman-teman, karena udah berjalan nih transaksi leasingnya selama 1 tahun, maka timbullah bunga. Nah yang pertama adalah depreciation expense pada right of use asset sebesar 33.925,02. Nah teman-teman, tapi hati-hati ya di sini, right of use asset ini didepresiasi dengan masa umur leasingnya, bukan masa manfaat asetnya. Maka dari itu di sini kita PVMLP-nya tadi, present value minimum lease payment-nya, kita bagi dengan 4. Nah, lalu si lessee juga mencatat interest-nya, yaitu lease liability pada interest expense sebesar 10.070,01. Lalu pada sisi lessor kita tinggal balik aja itu untuk interest revenue pada lease receivable sebesar 10.070,01. Nah, tetapi di sisi lessor kita tidak mencatat depresiasi teman-teman, karena untuk depresiasi right of use asset itu hanya dicatat oleh lessee. Lalu pada tanggal 1 Januari 2024 berarti itu adalah pembayaran kedua dari sisi lessee, yaitu lease liability pada cash sebesar 35.000 dan executory cost pada cash sebesar 1.000. Tapi jangan lupa kita membayar interest yang udah terjadi kemarin teman-teman. Jadi interest expense pada lease liability sebesar 10.070,01. Lalu pada sisi lessor kita bisa melihat di sini kita mendapatkan cash pada lease receivable sebesar 35.000, lalu cash pada executory cost sebesar 1.000, dan juga untuk interestnya tadi teman-teman, lease receivable pada interest revenue sebesar 10.070,01. Nah lalu untuk pada akhir tahun 2024 kita juga mencatat teman-teman depresiasi dan juga interest liability-nya. Kita accrued, jadi depreciation expense pada right of use asset sebesar 33.925,02, lalu lease liability pada interest expense sebesar 7.577,01. Nah pada sisi lessor depresiasi tetap kita nggak catat ya, dan kita akan mengakui untuk interest revenue pada lease receivable sebesar 7.577,01. Nah sekarang untuk BPO-nya, apabila di-exercise dari sisi lessee, maka kita cukup mencatat equipment pada cash sebesar 20.000 sesuai kesepakatan bahwasanya BPO itu bisa di-exercise di harga 20.000. Tetapi kalau misalnya tidak di-exercise, pertama-tama kita catat dulu nih teman-teman untuk lease liability pada interest expense dan depresiasinya untuk tahun terakhir. Nah lalu kita mencatat nih teman-teman untuk kerugian atas tidak di-exercise-nya BPO, yaitu jurnalnya adalah lease liability, interest expense, dan loss from failure to execute BPO pada debit, dan di kreditnya adalah right of use asset. Nah lease liability-nya itu 35.000 dan interest expense-nya itu sebesar 30.165,29, dan right of use asset-nya tadi kan 135.700,09. Nah selisihnya adalah loss yang kita catat di jurnal loss from failure to execute BPO. Nah lalu pada bagian si lessor kita bisa lihat nih teman-teman, apabila di exercise berarti kita balik aja ya dari sisi lessee-nya, yaitu berarti cash pada equipment sebesar 20.000. Nah lalu apabila tidak di exercise kita tetap mencatat dulu nih teman-teman interest untuk tahun terakhirnya, yaitu interest revenue pada lease receivable sebesar 30.165,29. Nah lalu setelah itu baru kita mencatat lagi untuk
pengembalian dari aset yang udah kita sewakan. Berarti kita mendapatkan inventory sebesar 20.000 pada lease receivable dan juga interest revenue terakhirnya, yaitu lease receivable sebesar 18.181,82 dan interest revenue sebesar 1.818,18. Sekian videonya, semoga video ini membantu untuk teman-teman untuk belajar leasing lebih lanjut lagi. Apabila ada pertanyaan boleh drop di komen bawah. Thank you.